الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa khatib selalu berwasiat terutama kepada diri khatib pribadi selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu terus istiqamah menjalankan, mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian. Dan untuk selalu berusaha menjauhkan bahkan meninggalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian melalui daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa pada kesempatan ini hari kita sudah berada di salah satu bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Zulqa'dah atau bulan Afid, tanggal 11 Zulqa'dah bertepatan dengan 9 Mei bulan Zulqa'dah adalah salah satu bulan yang Allah muliakan. Namun pada kesempatan khutbah kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang salah satu surat yang pendek, insyaallah kita hafal semuanya, namun mengandung banyak petunjuk dan pelajaran bagi yang mau merenungi dan memahami daripada makna kandungannya, yaitu surah Al-Asr. Begitu agung surat yang satu ini sehingga Imam Syafi'i beliau mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan penjelasan kepada makhluknya selain surat ini, maka surat ini sudah mencukupi untuk membimbing bagi mereka. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan wal asr, demi waktu atau demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan bersumpah. Sumpah yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya waktu dalam kehidupan kita di dunia yang singkat ini. Masa kehidupan adalah masa untuk mengisinya dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada larangannya. Dan selanjutnya dikatakan illal ladzina amanu, orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal tentang kebenaran iman kepada Allah Subhanahu wa taala, fondasi keselamatan yang akan selalu dibutuhkan oleh setiap manusia. Di dalam iman terdapat keselamatan.
Di dalam iman terdapat ketenangan. Di dalam iman terdapat kebahagiaan. Dan di dalam iman terdapat keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi mengatakan, al-iman huwa tasdiqum bi qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Iman adalah tasdiqum bi qalbi, yang membenarkan dengan hati, wa iqrarum bil lisan, dan ikrar mengucapkan dengan lidah dan lisannya, wa amalum bil arkan, dan membuktikan dengan perbuatannya. Itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi mengatakan kembali, zaka ta'mul iman min radhiyallahu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Mereka akan merasakan kelezatan iman. Mereka akan merasakan daripada kenikmatannya iman, yaitu orang yang ridha kepada Allah sebagai Tuhannya, dan orang yang ridha agama Islam sebagai agamanya, dan orang yang ridha Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengenal kebenaran tentang Allah, pasti orang tersebut akan tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang dibawa oleh syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat selanjutnya dikatakan wa amilus shalihat, yaitu orang yang mengamalkan, yang melakukan kebenaran, tidak cukup mengenal kebenaran itu saja, tapi ia akan menjadikan seluruh badannya, lahir maupun batinnya, untuk melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ciri orang yang beriman, dia tidak pernah bosan untuk melakukan kebaikan, kapanpun waktunya. Sebagaimana Allah mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang yang melakukan kebaikan, dan kebaikan itu adalah wa amilus shalihat, perkara di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita beramal soleh, iman pun akan bertambah. Namun sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan mungkarat, dipastikan iman itu akan melemah dan akan menurun. Sebagaimana Nabi Yuna wa Maulana Muhammad SAW mengatakan, al-iman yazid bit ta'at wa yanqus bil ma'asi. Iman itu dapat bertambah dan meningkat jika dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun iman itu akan melemah, akan redup, dan akan menurun jika orang tersebut melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, dan perbuatan mungkarat. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandeng amal soleh setelah iman sebagai petunjuk bahwa ucapan dan keyakinan itu harus dibuktikan, harus dilakukan dengan nyata, dengan bentuk amal soleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dan selanjutnya Allah mengatakan wa tawassaw bil haq, yaitu tidak pernah bosan untuk menyampaikan sesuatu yang hak. Ketika orang yang selamat adalah salah satunya, dia tidak pernah bosan
untuk menyampaikan sesuatu yang benar, memberikan nasihat dan petunjuk kebaikan terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap tetangganya, terhadap handai tolan. Karena sesuatu yang hak ini disampaikan akan menjadi efek kebaikan, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nasihat yang kita berikan akan bermanfaat tidak saja bagi diri kita, tetapi bagi orang lain juga. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam hal ini Nabi menegaskan, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu wujud min tabi'ihi la yanqusu zalika min ujurihim syai'an. Apa kata Kanjeng Nabi? Siapa orang yang mengajak sesuatu yang hak, yaitu pengarahan atau petunjuk yang baik, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi sedikit pun daripada pahalanya. Dan selanjutnya dikatakan wa tawassaw bis-sabr, yaitu bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian atau cobaan kepada kita. Karena sabar dan tabah dalam mengamalkan kebenaran, karena sabar dan tabah dalam mengajarkan kebaikan. Sabar adalah salah satu akhlak yang mulia, dan kesabaran ini membuat diri kita tahan banting dalam melaksanakan ketaatan, baik ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar pasti bakal Allah sayang, dan orang yang sabar adalah orang yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan, wa ma a'ti ahadaha ata'u khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seorang yang lebih baik dan lebih luas daripada diberikan kesabaran kepada orang tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Inilah surah Al-Asr yang begitu lengkap. Mulai dari keimanan, mulai dari kita disuruh melakukan kebaikan, sampai kita disuruh menasihati kepada sesuatu yang baik, dan sampai kita disuruh bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengerti, bisa memahami, dan semakin tambah taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bulan Zulqa'dah, salah satu bulan yang Allah agungkan. Dan mudah-mudahan kita sallallahu Allah berikan kekuatan iman Islam di dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي بين لنا طريق المؤمنين وسهل لنا سلوكها لنكون من المفلحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله،
اتقوا الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تلوا عنه مدبرين إنه أشفق عليكم من آبائكم وأمهاتكم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجات. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.